Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini, Selasa 16 Agustus 2022 dengan judul Mengendalikan Kekhawatiran. Bacaan kita terambil dari Matius 6 ayat 25-26 yang berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada dua tantangan yang sangat serius bagi pertumbuhan iman dalam kehidupan kita, orang percaya. Dua tantangan tersebut, menurut apa yang Tuhan Yesus sampaikan, adalah kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Alkitab berulang kali mengingatkan agar kita tidak khawatir atau hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, apalagi jika hal itu tersebut sudah mengganggu psikis kita. Khawatir tentu saja boleh karena itu manusiawi. Namun jika rasa khawatir itu menjadi makin membesar dari hari ke hari, maka ia akan merampas kesadaran kita akan penyertaan dan kuasa pemeliharaan Allah. Karena itu Yesus mengingatkan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi kekhawatiran haruslah dikendalikan melalui kuasa doa dan menghidupi firman Kristus. Kekhawatiran tidak boleh bertumbuh lebih besar daripada pertumbuhan iman dan pengharapan kita akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi masalahnya, kekhawatiran yang proporsional itu yang bagaimana? Dapatkah kita menakarnya? Sedangkan ia bisa datang kapan saja dan bisa melebar kemana-mana. Khawatir akan kesehatan, khawatir akan pekerjaan, khawatir akan pasangan hidup, khawatir akan penuaan, dan khawatir akan kematian, dan banyak kekhawatiran lainnya. Nah, bagaimana kita menakar kekhawatiran agar bisa dikelola secara proporsional? Yang pertama, sadarilah dan ukur kadar kekhawatiran kita masing-masing. Sebab ada orang yang betul-betul khawatir dan panik terhadap apa yang ia makan, minum, pakai, karena memang sangat kekurangan, tetapi tidak sedikit orang yang sesungguhnya masih cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup. Namun tetap saja khawatir dengan kesehatannya atau masa depan anak-anaknya. Khawatir kalau ia menjadi tua dan tidak berdaya. Khawatir jika apa yang selama ini dikerjakan akan dilupakan oleh orang lain. Yang kedua, tentukan jenis khawatir yang bisa kita kontrol dan kekhawatiran yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah yang berkenaan dengan diri kita, yaitu perasaan kita dan pikiran kita. Yang tidak bisa kita kontrol adalah kekhawatiran yang ada di luar kita. Karena itu, berfokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, maka itu menjadi ranahnya Tuhan. Dan yang ketiga, baru setelah itu, kita masuk pada aktivitas hati dan rohani untuk menempatkan benih kerajaan Allah di tempat yang tepat. Di tempat yang dapat membangkitkan sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia. Firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan pernah berhenti untuk menyirami hati dan pikiran kita dengan kuasa firman yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita terus latih kekuatan iman dan keterampilan hidup kita dari hari ke hari, agar makin bertumbuh besar dan kuat, dan mulailah mengembangkan rasa syukur. Amin.